Syekh Ad-Dazi, kalau nariyah dikatakan seperti api cepatnya menyampaikan hajat. Nariyah katanya Qatada, ya Rasulullah, ana rajulun syab uhibbun nisa, saya laki masih muda masih cinta cewek. Ya, motor sisi cewek enggak mau nanti ya. Saya minta di dunia matanya baik, di surga lebih baik. Ya baik-baik, tempel-kepel, waras, gratis. Langsung hilang susah. Maka fariju bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Alawi punya teman akrab dua. Satu Syekh Hasan Masad, satu Syekh Ahmad Nadirin. Bertiga dengan Syekh Alawi Al-Maliki. Ini kecilnya ngaji bareng. Ngaji waktu kecil, setelah jadi ulama besar semua mudarris fil Masjidil Haram, semua ngajar di Masjidil Haram. Ini bertiga, orang tiga ini janji, saling janji, ahad. Janjinya gimana? Gimana perjanjiannya orang tiga ini? Kalau satu mati supaya dua membacakan Yasin di kuburannya. Itu janjiannya. Pokoknya yang satu mati, yang dua membacakan Yasin. Nah, janji oke dah. Tiba-tiba yang meninggal dulu Syekh itu sebelumnya Syekh Alawi. So tadi itu Syekh Hasan Masad, Syekh Alawi, so Ahmad Nadirin, Syekh Ahmad Nadirin, Syekh Ahmad Nadirin. Jadi kan Syekh Alawi, Syekh Hasan Masad, Syekh Ahmad Nadirin. Nah, ketika Syekh Ahmad Nadirin meninggal, Syekh Alawi sama Syekh Masad wa'adak ala qiraati Yasin fi qabri afsyir, baca. Akhirnya berdua setelah dikubur, Syekh Ahmad dikubur, Syekh Alawi dan Syekh Hasan Masad baca Yasin sampai selesai berdoa. Setelah saya berdoa, pulang ke rumahnya masing-masing. Pada waktu yang sama, mimpi yang sama. Ini Syekh Hasan Masad mimpi, Syekh Alawi juga mimpi. Isinya mimpi jazakumullah ya Syekh Hasan, jazakumullah khair jaza ala qiraatika Yasin fi qabri. Tana'amtu fi qabri bi barakati qiraati Yasin. Ya Syekh Alawi, jazakumullah khair jaza ala qiraatika Yasin fi qabri. Tana'amtu fi qabri bi barakati qiraatika Yasin. Akhirnya salah satu Syekh Alawi dulu yang bangun langsung pegang telepon. Telepon Syekh Hasan Masad. Baru, halo. Oh, Syekh Alawi. Saya baru saja ngimpi berjumpa dengan Syekh Ahmad Nadirin, mengucapkan terima kasih atas bacaan Yasin jenengan. Berkah Yasin dengan saya bisa enak di kuburan. Kata Syekh Alawi, saya telepon akan beritahu baru saya ngimpi kok. Ya, itu Yasin. Akhirnya janji berdua ini, ya Syekh Hasan, kalau saya mati dulu kamu jangan lupa bacakan Yasin di kuburan saya. Juga kalau yang mati saya dulu Syekh Alawi, jangan lupa baca Yasin di kuburan saya. Ya, yes. Akhirnya yang meninggal dulu Syekh Alawi.
saya tarawih. Saya tidak menangis saya tarawih, tapi kalau saya Hasan saya menang. Ketika Syed Alawi meninggal, kata Abu Yasin Muhammad yang takziah kemana luar biasa, puluhan ribu, sehingga Syed Muhammad katanya tidak bisa dekat kuburannya karena lelah, taab, karena banyak manusia. Syed Hasan Masad ini walaupun lebih tua daripada Syed Alawi karena sudah janji, akhirnya maju. Setelah Syed Alawi dikubur, baca Yasin sampai selesai. Berdoa, pulang ke rumah, ketiduran, mimpi berjumpa Syed Alawi. Jadi terima kasih atas perasaan ya Syekh Hasan Masad. Terima kasih atas bacaan Yasinmu di kuburan saya. Saya bisa nikmati di kuburan saya berkah Yasinmu. Syekh Hasan Masad bangun tidur nangis. Kalau saya mati yang ngirim Yasin siapa? Kalau Syekh Hasan Masad nangis karena mikirnya yang bacakan Yasin siapa ini nanti. Akhirnya waktu itu saya belum di Mekah. Katanya anak-anak yang belajar di Syed Masad, Badal Asad, saya sama masih nangis menceritakan cerita tadi. Akhirnya murid-murid janji nanti kita yang bacakan Yasin. Nah ketika meninggalnya Syekh Masad, kita kan di Taif dulu. Kita di Taif dulu. Nah, ketika Syekh Masad meninggal, kita direkkan Syed Muhammad di Taif. Asar-asar telepon. Ya Syed Muhammad kapal rayu Syekh Hasan Masad meninggal dan wasiat yang mandikan harus Syed Muhammad. Wasiat yang mandikan Syed Muhammad, kita pulang baca asar dari Taif sampai Mekah hampir maghrib sampai Mekah. Terus zuhur karena dikubur pada zuhur, kita santai ke sana. Kita baca Yasin. Ning ngerono sing ngimpi. Saya ndak ngimpi. Yasinnya sama, tapi hatinya beda, tembusnya beda. Nah, sama Yasinnya, ya kan? Bacaannya sama, hatinya tidak sama, tembusnya beda. Ya walaupun tidak ngimpi, semoga diterima oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Saya juga salat saat lagi baca selawat nariyah. Selawat nariyah itu bisa dikatakan selawat taziyah. Karena Syekh At-Tazi kalau nariyah dikatakan seperti api cepatnya menyampaikan hajat. Dan nariyah. Selawat nariyah itu satu selawat yang menceritakan tentang akhlaknya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Satu-satunya selawat yang menceritakan tentang perjuangan Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bil qad. Jadi Rasulullah cara dakwah sistem alladzi tanhallu bihil uqad, melepaskan keruwetan, kesulitan. Jadi tanhallu bisa mudar bahasa Jawa, lepas bi dengan Rasulullah, lantaran Rasulullah apa al-qadu, kesulitan, keruwetan. Ngoten cara dakwahnya Rasulullah menghilangkan kesulitan. Dulu ada cerita ketika Sayyidina Hamzah meninggal di Perang Uhud, punya anak perempuan. Ini anak perempuan, kata Sayyidina Ali, saya merawat. Kata Zaid bin Harithah, saya merawat.
Kata Ja'far bin Abi Thalib, saya merawat. Rebutan ngerawat momong anaknya Sayyidina Hamzah. Karena berebut, nama berebut kan ya semua minta keputusan sama Rasulullah. Semua minta keputusan. Kalau Rasulullah yang memutuskan, saya terima. Kalau enggak. Ini orang semua merasa saya lah paling dekat sama Rasulullah. Ini paling hebat. Jadi Rasulullah itu bisa mengambil hati sahabat sehingga sahabat merasa saya lah yang paling dicintai Rasulullah. Ketika orang tiga di dalam Rasulullah, apa sebabnya? Sebab semua berebut ingin ngomong merawat anak istrinya Sayyidina Hamzah. Bagaimana cara ngatasi? Rasulullah bilang bersabda sama Ja'far, ya Ja'far, syabbahta khalqi wa khuluqi. Ya Ja'far, syabbahta khalqi wa khuluqi. Hai Ja'far, kamulah orang yang mirip khalqi ciptaanku wa khuluqi dan budi pekertiku. Orang kalau dikatakan mirip saya, bentuknya, ciptaannya, darahnya, langsung Ja'far ini tidak terasa ngadeg joget. Ngadeg joget tidak terasa karena farahannya dikatakan ya Ja'far syabbahta khalqi wa khuluqi. Akhirnya Rasulullah ngendika kali si Zaid. Zaid kan satu sahabat yang ada namanya di Al-Quran persis. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Rasulullah ngendika, ya Zaid anta habibullah wa habibur rasulih. Kamu seorang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Langsung berdiri joget, tidak terasa. Terakhir Rasulullah ngendika kepada Ali, ya Ali amatalta anta minni bimanzati Harun min Musa. Bertiga ngadeg joget, tidak terasa semua. Gegerannya belum divonis sudah terima semua. Nah, inilah tanhallu bil uqad. Belum ada dimenangkan, dikalahkan, semua sudah rela. Itulah cara tanhallu bil uqad. Masyaallah. Wa tanfariju bil qurabu. Wa tanfariju jadi gembira. Bila Rasulullah qurabu kesusahan susah jadi senang. Jadi Rasulullah bisa bikin orang susah jadi senang. Itu Rasulullah. Sistem dakwahnya Rasulullah wa tanfariju bihil qurabu. Jadi senang, jadi bunga bihi lantaran Rasulullah al qurabu kesusahan. Jadi orang susah-susah datang Rasulullah, insya Allah susahnya hilang. Masya Allah. Dulu ada orang namanya Qatadah ya, Qatadah itu ikut perang Rasulullah. Akhirnya oleh mongso ditonyo pakai tumbak matanya, keluar matanya, kan susah. Coba motor kena kelilipan wae loro, apalagi kena tumbak, ini matanya keluar. Akhirnya karena kiwil-kiwil ditetel pisan. Sowan Rasulullah bawa mata. Ya Rasulullah hadhihi aini saqatat. Ini mata saya ceblok Rasulullah. Jatuh mata saya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau saya ganti mata yang lebih baik di surga, bagaimana? Katanya, oh caca, ya Rasulullah, ana rajulun syab, uhibbun nisa. Saya laki masih muda, masih cinta cewek. Ya, nek motor sisi cewek enggak mau nanti ya. Saya minta di dunia matanya baik, di surga lebih baik. Ya, baik-baik. Tempel-kepel, waras, gratis. Nah, langsung hilang susah. Wa tamfariju bil qurab. Masyaallah, itu Rasulullah. Wa tuqdo bihil haiju.
didatangi itu beberapa kebutuhan bisa terlaksana bihi lantaran Rasulullah. Banyak orang kebutuhan punya macam-macam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ada orang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah raqiban niduyun. Saya dinaiki utang, tidak bisa bangun karena terlalu banyak utangnya. Gimana ini Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu saya beri doa ya. Ini doa kalau dibaca cepat lunas utangnya, datang duitnya sehingga repot ngitung duitnya. Ngoten ya. Apa itu? Apa itu? Diberi ijazah, suruh baca sebelum sholat subuh, setelah masuk waktu subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mantap, sahabat ijazah langsung Rasulullah kabul sehingga duitnya akeh, utangnya sah, repot ngitung duitnya. Masya Allah, wa tunalu biraqaibu. Wa tunalu bisa tercapai. Bila Rasulullah ibu, cita-cita yang diinginkan bisa tercapai lantaran Nabi Agung Muhammad SAW. Dulu ada orang Pak, namanya Julaibib. Julaibib itu ya tidak begitu ganteng, normal, kepingin punya istri yang cantik. Maklum, sudah cari ke sana-sana, tidak mendapat. Datang Rasulullah, ya Rasulullah, saya Julaibib. Ya, inilah Julaibib, ingin punya istri yang cantik ya Rasulullah. Minta carikan Rasulullah. Rasulullah punya sifat la yaruddu sa'ila. Tidak pernah nolak orang yang minta. Beda nek wong saiki, nek orang ganteng ya bojo ayu mbok ngiru awakmu ora ngono. Ya ngaca dirimu. Kalau kiai saiki, tapi Rasulullah enggak, selalu bikin senang. La yaruddu sa'ila. Rasulullah enggak pernah menolak orang yang minta. Tiba-tiba ada tamu, tamunya ganteng. Ditanya Rasulullah, punya anak perempuan kamu? Punya Rasulullah. Kalau saya minta saya, siap, terima kasih. Tapi tidak untuk saya sendiri. Siapa? Ini Julaibib. Sudah diterima. Salah alamat. Ya, nanti kita rembukan sama istri dulu karena itu anaknya orang dua, bukan anak saya saja. Ya boleh. Pulang. Bu, saya datang Rasulullah dinyanyai Rasulullah. Punya anak perempuan enggak, Bu? Saya punya anaknya ibu itu diminta Rasulullah, Bu. Alhamdulillah. Disangkakan dengan Rasulullah. Bu, jangan tergesa-gesa, Bu. Tidak untuk Rasulullah sendiri. Siapa, Pak? Julaibib. Julaibib. Bapak kurang setuju, ibu kurang setuju. Tapi anak dengarkan. Kata anaknya, Pak, Bu, kenapa Pak kurang setuju? Saya akan dinikahkan oleh Rasulullah dapat Julaibib. Saya tidak mandang Julaibibnya Pak, hanya mandang perintah siapa itu. Perintah Rasulullah. Letak kebahagiaan kita kalau ikut Allah dan Rasulnya. Meyakini wa mayyutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Cewek dulu, entah kalau cewek sekarang enggak tahu dah. Itu cewek dulu, Beb, ya. Cewek dulu lahir, Beb. Masya Allah. Dan Rasulullah yang minta, Beb. Saudara Muhammad. Akhirnya itu orang tuanya lapor pada Rasulullah kalau anaknya siap dinikahkan Rasulullah mendapat Julaibib. Julaibib panggil, datang. Julaibib, ini orang tuanya perempuan melaporkan anak perempuan siap kamu nikah. Kata Julaibib, sedaya berkait jenengan.
Nah, di duit baru gadah. Ayo, ono curu mas kawin cara Jawa, ono rega ono rupa. Nah, ada harga ada rupa. Ya, karena ini orang cantik, ya belikan gelang atau kalung yang besar-besar. Siap. Ini Julaibib baru ke toko emas, tiba-tiba dengar komando perang. Khairullah, kudanya Allah. Siapkan kudanya Allah, berangkat perang. Kata Julaibib, perintah perang, perintah Rasulullah. Nikah keinginanku. Kalau saya tidak ikut perang, berarti saya tidak taat pada Rasulullah. Letak kebahagiaanku kalau saya ikut Rasulullah. Wis ras tuku pedang sik lah. Tidak jadi beli pedang. Tidak jadi beli kalung, gelang untuk beli pedang dulu. Akhirnya tidak jadi beli kalung, beli gelang, beli pedang. Ikut perang mati. Ikut perang mati. Julaibibnya mati. Masya Allah. Di kitab Sahih Muslim ada cerita ini. Masya Allah. Akhirnya itu cewek dipanggil Rasulullah. Jok, itu Julaibib sudah nikah. Dengan siapa Rasulullah? Bidadari di surga. Oh, akhirnya pedangnya diberikan si cewek. Waktu narbiro ibu, wa istasqal bil wa husnul khatimi, wa istasqal ghama wajhil karim. Wa husnul khatimah. Dulu ada orang Yahudi punya anak Yahudi. Yahudinya ini yang muda sering rewang-rewang khidmah sama Rasulullah. Belum iman, ning sering kalau ada gawian-gawian ikut khidmah Rasulullah. Nah, Rasulullah diberi kabar kalau anak muda yang sering ikut khidmah Rasulullah ini sakit. Rasulullah datang langsung dicalkin Rasulullah. Ya gulam, qul la ilaha illallah. Ya gulam, qul la ilaha illallah. Ini bapaknya Yahudi. Noleh orang tuanya seakan minta izin. Kata bapaknya, ati Muhammadah. Ikut Muhammad. Jadi wong Yahudi hakikate tahu agama yang benar, agama Islam tahu. Ini mong duitin nang kono ngono janjane. Ati Muhammad, ikut Rasulullah. Langsung baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati husnul khatimah. Wa istasqal ghamamu biwajhil karim, diminta istiraman apa al-ghamamu mendung biwajhil karim dengan sebab wajahnya, lantaran wajahnya Rasul Karim yang mulia. Dulu pernah di Madinah kemarau panjang. Rasulullah pas khutbah Jumat, kemarau panjang Pak. Masya Allah, Rasulullah khutbah Jumat, ada yang matur, ya Rasulullah halakati amwal wal iyal ri'adamil matar. Ya Rasulullah ini hancur-hancur harta, hancur keluarga, sebab tidak ada hujan Rasulullah. Monggolah kamu berdoa pada Allah, biar Allah menurunkan hujan. Angkat tangan, anzilal matar, khutbah, tengah-tengah khutbah, doa-doa, terus selesai khutbah, sholat, datang, awal mendung, datang, sholat belum selesai, sudah hujan lebat luar biasa. Wa istasqal ghamamu biwajhil karim. Itulah Rasulullah. Kemanden dungane terlalu mustajab, seminggu ora terang, hujan terus, banjir kota Madinah. Akhirnya pas khutbah Jumat lagi seminggu, ada orang minta, ya Rasulullah, ini terlalu banyak hujan Rasulullah, hancur-hancuran iki, nyuwun terang mawon, minta dihentikan hujannya ini. Rasul doa hawalaina la alaina. Ini langsung semiak semua, hujannya pergi semua. Kota Madinah langsung panas. Hawalaina la alaina. Itulah sedikit contoh selawat nariyah. Kiranya sekian, semua kekurangan beliau minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.